tahun ini adalah tahun politik. Tahun depan Pilpres, betul? Dan nanti yang rame adalah kuburan. Banyak orang ziarah ke kuburan yang dianggap sakti, suci, atau orang hebat, betul? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam Injil Lukas pasal ke-16 ayat 19 sampai dengan 31. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saudara yang genap, saya ganjil. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Ayat 20 sudah baca? Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Bila mereka mendengarkan kesaksian itu. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekali oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Alkitab berkata Lazarus mati kelaparan. Kenapa mati kelaparan? Karena dia bukan orang Manado. Kalau dia orang Manado tidak akan kelaparan. Anjing disikat, betul? Rica-rica. Nah, saudara, apa cirinya orang mati? Cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Dan perlu tahu, kita mengatakan ada jurang pemisah yang tidak terseberangi. Kalau kita mati dalam Tuhan, kita ada di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan ada di dunia orang mati. Kalau di dalam Injil Lukas katakan pangkuan Abraham. Nah, dan orang kaya itu ada di dunia orang mati. Dan menderita kesakitan. Jadi ada hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Dan kita jelas mengatakan bahwa orang yang sudah mati tidak menemui orang yang hidup. Jelas saudara? Jelas saudara? Bahwa orang mati tidak menemui orang apa? Hidup. Jadi kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Yang tidak dalam Tuhan, itu ada di dunia orang mati. Untuk menunggu hari penghakiman. Nah, yang sering mimpi ketemu orang mati dan lainnya yang datang itu bukan roh orang mati. Tapi roh setan yang menyamar. Kenapa ada pemanggilan arwah atau orang datangin kuburan yang dianggap keramat atau suci? Pertama, dipercaya ada kehidupan setelah kematian. Ada apa saudara? Kehidupan setelah apa? Kematian. Ada kehidupan setelah apa saudara? Ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Kedua, dipercaya
arwah orang yang mati bisa menjadi pengantara antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan dewa. Makanya ada sampai yang doa-doa di kuburan. Karena dipercaya arwahnya ini bisa jadi pengantara antara dewa dan manusia, antara Tuhan dan manusia. Ketiga, dipercaya orang yang sudah mati, rohnya lebih jujur daripada orang hidup. Coba lo mimpi sama ini. Kyong, aku perlu di sana itu rumah-rumahan sama mobil. Karena di sana jalan kaki terus. Besok pagi beli mobil-mobilan sama rumah-rumahan dibakar di tempat kuburan, betul? Nah, apalagi mimpi nomor SDSB, nomor buntut, besok dibeliin tuh, betul? Nah, karena dipercaya arwah orang mati lebih jujur dari orang apa? Hidup. Walaupun dulunya waktu hidup itu penipu kan gitu. Yang keempat, dipercaya roh orang mati punya kekuatan supranatural. Kelima, dipercaya tahu masa akan datang. Maka disebut ada namanya roh peramal. Nah, suatu hal yang berhubungan dengan arwah roh mati ada kutuk, mengkutuk alam kubur. Musibah, bencana, kemiskinan, sakit penyakit dan lainnya. Jadi ingat, kita tidak boleh memanggil arwah dan mendoain roh orang mati. Kenapa tidak boleh mendoain roh orang mati? Kurang kerjaan aja. Selesai. Yang penting waktu masih hidup. Nah, kenapa orang memanggil arwah itu? Karena hal ini, saudara. Datengin atau doa di kuburan untuk orang sakti yang dianggap suci, orang hebat. Karena tujuannya itu, karena kepercayaan itu. Tapi ingat, itu ada kutuk. Itu roh setan yang menyamar. Nah, termasuk orang mati bunuh diri, itu langsung ke dunia arwah, dunia orang mati. Kita nanti di Firdaus saling mengenal. Apalagi sama pendeta, lebih kenal. Wah, Pak Pendeta di sini juga. Gitu. Tapi pendetanya tidak mungkin nagih, perpuluhannya udah ada belum? Karena di sana memuji, menyembah, amin. Tapi kita semua saling mengenal. Kenapa saya pastikan itu? Karena saya lihat sendiri. 2023 sampai 2024. Siluman yang, betul? Jadi setitik terang itu apa? Pilpres. Karena dana-dana siluman yang tidak dilapor ke pajak beredar semua, betul? Berputar semua 2023 sampai 2024. Makanya sekalipun dunia gelap, Indonesia katakan tetap terang karena ada Pilpres. Masuk akal, betul? Saya dapat hikmat itu. Coba atribut-atribut laku. Penyanyi suara verse laku, asal mau teriak, betul enggak? Kampanye, betul? Gojek-gojek laku, EO laku, IT laku, hotel-hotel laku, betul? Ekonomi bergerak selama 2 tahun karena Pilpres. Maka dikasih petunjuk, setitik terang datang. Katakan semua, setitik terang datang. Kuliner-kuliner laku. Betul? Betul? Kardus-kardus kotaan laku. Kertas-kertas laku. Betul? Ekonomi bergerak. Kalau sekarang hanya batu bara, pertambangan. Kalau nanti beda. Kalau sekarang sampai 2 tahun. Karena apa? Pilpres. Yang setuju angkat tangan, saudara. Jelas? Jelas? Bodyguard laku. Wong gigi ompong aja laku. Asal dia nyoblos sambil teriak-teriak, betul enggak?
Betul? Ekonomi bergerak. Kalau tidak ada pilpres, gimana? Tuhan itu hebat. Tahu yang akan datang. Orang boleh berkata gelap. Tapi kalau Tuhan ngomong terang, tetap terang. Baru saya paham dan mengerti. Setitik terang datang. Sampai Presiden juga berkata, ada IMF berkata Indonesia di titik terang. Betul kan? Titik apa? Kenapa ada titik terang? Karena ada pilpres. Dan tahun 2025 yang laku rumah sakit jiwa. Dokter psikiater sama pabrik farmasi, depresi sama stres. Kenapa? Sing kalah, sing ndak jadi. Betul? Betul? Pendeta laku, kiai laku, psikiater laku di 2025. Siap menampung, betul? Calon-calon yang gagal, betul? Betul? Menceritakan masa lalu, tidak menceritakan masa depan, betul? Kenapa? Kalah. Nah, 2025 yang laku rumah sakit jiwa. Dan ingat, jangan utang bank. Kalau ada utang, segera lunasin. Kenapa anda boleh utang bank? Karena ingat, bunga bank akan naik. Pajak sekarang udah naik, betul? Pajak naik, bunga bank naik, berat. PPh naik, betul? PPN naik, betul? Jadi ingat, di tengah badai apapun, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan itu baik. Amin. Apa saudara? Tuhan itu apa? Tuhan itu baik. Jadi saudara, saya waktu berdoa baru paham. Semua itu karena Tuhan. Apa saudara? Semua karena apa? Karena Tuhan. Tuhan itu baik. Dalam kondisi seperti ini, masih ada pesta demokrasi. Betul? 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 Nah, dan ingat, dalam hidup ini saya sangat yakin dan percaya. Kalau kita belum waktunya mati, tidak bisa mati. Jatuh dari pesawat, tembak kanan kiri, hanya setengah mati. Betul? Tapi sudah waktunya mati. Gosok gigi keselak odol, mati. Benar. Jadi percaya Tuhan pelihara kita di masa susah dan masa sulit. Mari kita berdoa.